Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu tentu di dalam kasih karunia Tuhan. Kita bertemu kembali di channel YouTube Prahelia Pane. Terima kasih bagi saudaraku yang masih mengikuti dan mau mendengar sharing firman Tuhan yang setiap harinya saya ingin berbagi kepada kita semua melalui channel ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus juga yang masih senantiasa memberkati kehidupan kita sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di mana saya sudah persiapkan ingin men-sharekan firman Tuhan yang berbicara tentang manfaat dari firman Tuhan. Saya percaya kita semua sudah membaca firman Tuhan tadi pagi, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu bermanfaat di dalam kehidupan kita ini. Jadi saya juga berharap kepada kita semua bahwa kita ini janganlah meremehkan dari yang namanya firman Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan juga sudah mengingatkan itu kepada kita yang dituliskan di dalam Amsal yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan jangan kita meremehkan atau menganggap enteng yang namanya firman Tuhan. Karena memang sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Pemazmur sendiri juga mengingatkan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi diingatkan kepada kita bahwa firman itu adalah penerang di dalam kehidupan kita. Sehingga bukan sesuatu yang aneh kalau di firman Tuhan sendiri, kalau kita belajar tentang Alkitab, belajar tentang firman Tuhan, bahwa di dalam kitab Mazmur 119 inilah pasal yang terpanjang, maksud saya ayat yang terpanjang, karena dari Mazmur 119 ini memiliki ayat 176 ayat dan semuanya berbicara tentang firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita saudara ini kasih Tuhan, mari kita mau menyatakan dalam hidup kita bahwa firman Tuhan ini menjadi menu favorit ya dalam hidup kita, karena itu bisa memberikan kekuatan, menasehati kehidupan kita. Apa-apa saja manfaat dari kebenaran firman Tuhan atau dari Alkitab atau dari firman Tuhan, maksud saya kalau kita membacanya, merenungkannya, dan kita juga mau melakukannya. Paulus menuliskan kepada Timotius, yaitu anak rohaninya, di mana itu dituliskan di dalam 2 Timotius yang ketiga di ayat yang ke-16. Kalau kita melihat ke sini ada 4 manfaat dari firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah. Di situ dikatakan, saya membacakannya ayat ini kepada kita, yaitu 2 Timotius 3 yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini semuanya kembali kepada diri kita. Bermanfaat kepada diri kita, yang mengubahkan, yang mengajari kita. Saya ingin mencoba menjelaskan sedikit kepada kita satu persatu dari keempat manfaat ini. Tadi dikatakan mengajar. Pasti ini mau memberikan satu arahan, memberikan satu tuntunan, pemahaman kepada kita apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita ini supaya kita tidak salah dalam mengambil satu tindakan atau satu keputusan. Yang kedua dikatakan menyatakan kesalahan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, ya, menyatakan kesalahan kepada diri kita. Artinya kita diingatkan. Bisa saja supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi firman Tuhan ini bermanfaat kepada kita. Supaya kesalahan-kesalahan, oh ini rupanya salah. Ini sesuatu yang tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan memperbaiki kelakuan. Iya, saya memiliki satu ilustrasi seperti sebuah cermin. Kalau kita bercermin,
Kita bisa melihat mana yang kurang, mana yang belum beres, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan firman Tuhan ini. Ini menjadi cermin dalam kehidupan kita. Oh, ternyata pola pikir kita yang selama ini yang kita anggap benar itu salah. Jadi kita mulai lagi menata ulang, memperbaiki kembali dari yang menurut kita sebelumnya itu benar. Tapi ketika kita lihat kepada firman Tuhan, ternyata itu sesuatu yang belum benar, apalagi di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini memang proses. Karena secara ilmu pendidikan secara umum saja, apa manfaat dari pendidikan itu? Yaitu dikatakan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dan dari yang tidak mau menjadi mau. Jadi firman Tuhan ini mendidik kita yang mungkin kita belum mau, waktu itu belum bisa mengampuni. Lalu firman ini mendidik kita, mengajari kita sehingga kita belajar melepaskan pengampunan, dan banyak sekali lagi manfaatnya ketika firman ini mendidik dalam kehidupan kita. Nabi Yeremia sendiri pun menuliskan di dalam kitabnya, yaitu dalam Yeremia 15 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa ketika aku bertemu dengan firman-Mu, yang pertama dia katakan, dia menikmatinya. Luar biasa Bapak Ibu, bukan hanya secangkir kopi, sepiring Indomie saja yang bisa kita nikmati. Tapi firman Tuhan itu juga hendak kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan yang kedua itu menjadi kegirangan. Menjadi kegirangan. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita memiliki kegirangan, kita semangat dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga dia tuliskan kesukaan hatiku. Menjadi kesukaan. Bukan sekedar rutinitas ya karena orang Kristen. Kita membaca firman Tuhan. Tapi maunya hendaklah lebih dari yang seperti itu. Memang menjadi kesukaan. Sepertinya ada yang belum lengkap. Kalau firman Tuhan itu belum kita baca. Bahkan kita belajar juga untuk melakukannya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting. Ya, sesuatu yang mungkin sering diingatkan kepada kita. Mari kita hidup di dalamnya. Percayalah apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan juga sudah memiliki sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur yang pertama, di ayat yang kedua, sampai yang ayat yang ketiga dikatakan demikian. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selalu ada berkat bagi orang yang melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan. Walaupun bukan berkat itu menjadi tujuan utama, yang menjadi tujuan utama adalah sumber berkat itu. Tapi berkat itu juga berguna di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hendaklah kita semua lebih bersemangat, antusias lagi untuk membaca, merenungkan, bahkan kita terus mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kiranya share firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat dan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.